Gimana jadinya kalau gua tes AirTag-nya dari atas jembatan ini? Seberapa jauh jangkauan ultra wideband-nya? Kalau dipakai di iPhone yang nggak ada ultra wideband-nya gimana? Dan kalau AirTag-nya dibawa teman atau pacar kalian? Terakhir, beneran nggak bisa dipakai di Indonesia? Semuanya bakal gua kupas di sini. Yo guys, balik lagi sama Fendi, Cupu. Akhirnya gue bisa bikin video research lagi guys. Dan kali ini tentang alat pelacak yang namanya AirTag dari Apple. Terlepas kalian Apple fanboy atau bukan, video ini benar-benar bisa menambah pengetahuan kalian tentang teknologi alat pelacak yang kecil ini. Serius, bermanfaat banget kok. Jadi jangan di skip ya. Yaudah, nggak usah pakai lama, langsung aja kita cus ke kontennya. Oh ya, buat kalian yang belum tahu apa itu AirTag, kalian bisa nonton dulu ya video unboxing gua tentang benda kecil ini. Jadi biar nyambung aja gitu. Oke, lanjut kita ke hal yang pertama. Sebelum gue jawab ini, mungkin gue jelasin dikit dulu ya tentang cara kerja si AirTag ini. Jadi, benda ini bisa dilacak dengan bantuan ratusan juta pengguna iPhone lainnya. Yang mana ini adalah salah satu keunggulan utamanya. Jadi, saat ada sebuah AirTag yang tersesat dan kebetulan ada pengguna iPhone yang dekat dengan AirTag itu, iPhone-nya akan menangkap signal Bluetooth dari AirTag ini. Dan kirim informasi lokasi AirTag-nya ke server iCloud dan diterusin ke yang punya AirTag. Semua proses tadi itu dilakuin di belakang layar, bahkan si pengguna iPhone-nya juga nggak tahu apa-apa. Tapi yang pasti dari sisi privacy udah pasti aman dan terenkripsi. Bahkan si Apple juga bilang kalau mereka juga nggak tahu informasi detailnya. Jadi kejawab ya, seberapa jauh bisa dilacaknya itu nggak terbatas. Bisa beda pulau, beda negara, beda menua, asalkan ada pengguna iPhone lainnya. Sebelumnya sebagai informasi, iPhone yang punya ultra wideband ini cuma ada di iPhone 11 series dan iPhone 12 series. Selain itu nggak ada. Terus di sini gua tes pakai dua AirTag, satu dikoneksikan sama iPhone SE 2 gua yang mana dia nggak punya ultra wideband, dan satu lagi pakai iPhone 12 yang punya ultra wideband. Dari sini udah kelihatan beda menunya ya. Kalau di iPhone 12 itu ada fitur nearby atau precision finding. Dan iPhone SE menu direction yang mana bakal langsung buka peta yang dinamakan proximity finding. Oke, gue bikin lebih menarik lagi dengan taruh dua AirTag-nya di tiang ini. Dan gue mundur sekitar 200-an meter. Dan kalau kita lihat di kedua HP ini masih sama-sama pakai proximity finding yang mana bakal keluar peta di sini. Di iPhone 12 nggak keluar precision finding-nya karena masih di luar jangkauan ultra wideband. Dan semakin gua jalan mendekati AirTag-nya dan signal ultra wideband-nya bisa ketangkep, maka si fitur precision finding-nya di iPhone 12 ini bisa muncul dan bisa tunjukin secara akurat ada di mana dengan panah-panahnya itu. Sedangkan iPhone SE-nya tetap berupa peta, jadi jangkauan pencariannya lebih luas. So, di sini udah ketahuan ya bedanya iPhone yang punya ultra wideband sama iPhone yang nggak punya ultra wideband. Jadi dari sisi jangkauan pencariannya. Di sini langsung aja gue coba jalan mundur dan kita lihat bisa kebaca sampai berapa meter. Dan hasilnya kita bisa lihat sekitar 28 meter udah mulai hilang tanda panahnya. Ini sebenarnya juga buat menjawab pertanyaan kalian. Bang, kalau lupa parkir mobil gimana? Bisa kedetek nggak? Jadi kalau sama lantainya itu bisa kedetek ya. Cuman kalau beda lantai, ini yang pengen gue cobain. Jadi di sini gue coba taruh AirTag-nya di bawah jembatan ini dan gue coba naik ke atasnya persis. Ternyata kalau kita di atasnya persis dan ketutupan tembok atau lantai gitu nggak kedetek ya. Gue mesti majuan dikit baru dapet signalnya. Tapi itu pun nggak dapet tanda panahnya, cuman dikasih tahu jaraknya sekitar 6 meter. Dan kalau gue balik lagi, hilang lagi signalnya. Terus gue juga coba agak kesampingan dikit yang nggak ketutupan tembok dan bisa dapat signal dan tanda panahnya. Cuman saat mulai balik lagi ke tempat tadi, signalnya hilang lagi Kesimpulannya emang bisa sih mendeteksi ketinggian, tapi tanpa tanda panahnya itu. Dan satu lagi yang penting, nggak boleh kehalang sama tembok, karena signalnya itu nggak bisa nembus tembok yang tebal. Oke, pertama Apple itu menegaskan kalau AirTag ini bukan didesain untuk melacak orang ya, tapi emang bener-bener buat barang-barang yang sering kelupaan. Makanya di sini si Apple ada fitur di mana kalau ada AirTag terpisah dari si yang punya iPhone dan mengikuti pengguna iPhone lainnya dalam beberapa waktu, si iPhone ini otomatis dapat pesan kalau ada AirTag di sekitar. Untuk ini gue sempat lakuin tes sederhana dengan kasih AirTag-nya ke temen gue dan pengen tahu nih dia beneran dapat notifikasinya apa enggak. Dan hasilnya selama dia di luar, dia
dia nggak dapat notifikasi apa-apa ya, tapi gue bisa tahu posisi dia di mana aja. Tapi saat dia udah sampai rumah, barulah si notifikasinya muncul kasih tahu kalau ada AirTag yang bergerak bareng dia. Dan si punya AirTag ini, yaitu gua, bisa tahu lokasinya dia. Menurut orang yang kerja di Apple, peringatan ini nggak cuma muncul saat kita nyampe di rumah aja, tapi di lokasi-lokasi yang sering kita kunjungi, misalnya di kantor. Habis itu kita juga bisa nyalain suaranya biar tahu di mana AirTag-nya atau dimatiin sementara notifikasi ini. Cuma pertanyaan selanjutnya, gimana kalau pacar kalian nggak pakai iPhone, misalnya Android? Jawabannya tentunya si doi nggak bakal dapat pesan apa-apa ya, dan kalian bisa terus lacak. Cuma ingat, kalau dalam 3 hari si AirTag ini terpisah dari yang punya, dia bakal mengeluarkan suara tersendiri loh buat kasih tahu sekelilingnya tentang keberadaannya dia. Sebenarnya melacak pacar atau pencuri ini kasusnya mirip-mirip ya, dan jawabannya iya, kita masih bisa melacak si pencuri ini sebelum dia sampai ke rumah atau ke tempat-tempat yang sering dia kunjungi. Karena setelah dia sampai ke rumah, dia bakal dapat notifikasi sesuai dengan tes yang kita lakuin sebelumnya. Dengan catatan si pencuri itu pakai iPhone ya, kalau dia pakai Android ya tetap aja bisa dilacak. Cuma satu saran dari gua, kalau bisa kalian jangan taruh AirTag ini di tempat yang bisa kelihatan langsung ya, misalnya jadiin gantungan kunci di luar tas. Karena kalau si pencurinya tahu dan lihat, otomatis pasti dia bakal buang si AirTag ini duluan. Jadi ya diselipin aja di tempat yang nggak kelihatan langsung. Sejauh yang gue coba nggak bisa ya, karena si AirTag ini punya fitur yang namanya pairing lock. Jadi pengguna iPhone lain nggak bisa seenaknya aja pair ke AirTag yang statusnya masih punya orang. Ini fitur mirip kayak activation lock di iPhone. Gue udah coba lepas baterai terus pasang lagi dan tetap connect ke iPhone awal gue. Build quality jujur agak kurang ya. Gue udah pakai beberapa hari dan udah dapat baret-baret gitu. Logo Apple-nya juga udah tercoreng. Mungkin kalau kalian mau awet bisa tutupin pakai stiker gitu kali ya buat bagian glossy-nya. Kayak yang udah gue bilang di video sebelumnya, Apple klaim baterainya itu bisa tahan sampai 1 tahun. Tapi ini untuk kondisi ideal ya. Kalau kalian selalu pakai AirTag ini sebagai lost mode atau kalian sering bunyiin nih, pasti di bawah 1 tahun itu. Dan kalian tenang aja, ada indikator baterainya juga kok. Udah lowbat atau belum. Jadi kalian bisa siap-siap ganti sebelum mati total. Jawabannya nggak bisa. Tapi HP Android ini bisa bantu mendeteksi AirTag yang dalam kondisi lost mode. Jadi dengan pakai NFC, tinggal tap di belakangnya bakal keluar informasi tentang yang punya AirTag-nya. Kalian juga bisa lihat nomor telepon di sana buat dihubungin. Untuk sekarang 16 AirTag. Dan ingat ya, ini per ID bukan per iPhone. Jadi kalau kalian punya 2 iPhone dengan ID yang sama, kalian bisa lihat AirTag-nya satu sama lain. Contohnya ini iPhone 12 mini gua dan iPhone 12 Pro Max gua sama-sama kedetek AirTag yang sama. Bisa, tinggal bilang, "Hey, beep, where is my key?" Nanti otomatis AirTag-nya bakal bunyi sendiri. Ini nih pertanyaan yang banyak kalian tanyain juga ke gua. Jadi menurut website Apple, salah satu negara yang nggak support ultra wideband adalah Indonesia. Artinya apa? Fitur precision finding-nya itu nggak berfungsi. Tapi fitur Bluetooth sama Find My App-nya itu masih bisa dipakai ya. Bukan berarti nggak bisa dipakai total si AirTag ini. Pertanyaan selanjutnya, jadi masih worth it nggak sih kalau nggak ada ultra wideband ini? Jawaban gue adalah tergantung kalian pakainya buat apa ya. Kalau kalian pakai buat cari barang-barang kecil yang membutuhkan pencarian lokasi yang sangat akurat, misalnya kayak cari kunci, menurut gue kurang worth it ya. Tapi kalau keakuratan lokasi nggak terlalu penting, misalnya masih dalam radius 10-20 meteran gitu, berguna banget kok. Misalnya kalian taruh di motor atau di mobil dan amit-amit dicuri, paling nggak kalian masih ada jejak nih, dia ada di sekitaran daerah mana. Walaupun nggak kasih tahu persis ya ada di lokasi mana nih. Jadi balik lagi tergantung kebutuhan kalian, oke? Berikut beberapa pertanyaan titipan dari kalian. Yang pertama itu, bisa taruh di motor atau mobil nggak? Tentu bisa ya, supaya bisa dilacak kalau emang dicuri. Dan buat cari parkiran pun jadi lebih mudah ya. Dengan catatan masih di lantai yang sama. Karena dari tes kita tadi, untuk beda lantai itu agak susah ya buat mendeteksinya. Apalagi kalau dihalangi sama tembok. Bisa taruh di anak?
Walaupun sebenarnya nggak dianjurkan buat melacak orang, tapi kalau buat anak ke sekolah atau pas lagi ke mall, dengan tujuan kalian takut hilang nih anaknya atau diculik, menurut gue sih oke-oke aja ya. Gimana kalau taruh di hewan kayak misalnya anjing atau kucing? Ini sih mirip ya kayak poin sebelumnya dan menurut gue sih oke-oke aja. Yaudah guys, segitu dulu videonya. Kalau kalian tertarik sama barang-barang Apple kayak gini, kalian bisa DM sg.shipshop ya buat just tip dari Singapura ke Indonesia. Dan bisa engraving juga loh, jadi biar lebih personal aja sesuai dengan kemauan kalian. Terakhir, semoga bermanfaat dan kalian suka ya dengan video ini. Kalau iya, gue nggak minta banyak, gue cuma minta tolong kalian like video ini ya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!